Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Andara, NIM 5202011003. Saya dari Prodi D4 Destinasi Pariwisata, ingin sedikit mempresentasikan tentang pariwisata di Mataram. Nah, Mataram ini di Lombok disebutkan dengan beragam nama, yaitu ada Mataram, Mataram, Mentaram, atau Mataharam. Beberapa literatur menyebutkan Mataram berasal dari bahasa Sanskerta dari kata mata, yang berarti ibu, dan kata Aram yang berarti hiburan. Mataram juga berarti persembahan untuk Ibu Pertiwi. Kata Mataram juga berasal dari kata mata, yang berarti gembira atau gairah, dan Aram berarti hiburan. Sedangkan Mata Aram atau Mataram berarti pembangunan kerajaan atau kota ini adalah sebagai lambang pernyataan kegembiraan sebagai hiburan sekaligus lambang kegairahan hidup untuk membangun tanah harapan yang menjanjikan masa depan lebih cerah. Kalau untuk letak geografis, Kota Mataram ini memiliki topografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut, dengan rentang ketinggian sejauh 9 km. Untuk struktur geologi, Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan tuf, yang merupakan endapan aluvial yang berasal dari kegiatan Gunung Rinjani. Secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir. Jumlah penduduk pada tahun 2019, jumlah penduduk di Mataram mencapai sekitar 495.681 jiwa. Sedangkan budaya yang ada di Mataram yaitu perayaan Sekaten. Perayaan Sekaten itu memperingati Maulid Nabi di istana yang berasal dari kata syahadatain, yang berarti mengenalkan dua kalimat syahadat. Nah, dan yang kedua tuh ada upacara gerebek. Nah, upacara gerebek tuh bersumber pada pemujaan roh nenek moyang yang berupa kenduri, gunungan, yang merupakan tradisi pada perayaan hari besar Islam. Sehingga muncul gerebek Syawal pada hari raya Idul Fitri dan gerebek Maulud pada bulan Rabiul Awal. Kalau untuk destinasi wisatanya, di sini ada Pantai Penghulu Agung. Nah, Pantai Penghulu Agung ini merupakan pantai yang letaknya dekat dengan Pantai Ampenan, di mana pantai ini tuh juga berada di wilayah Kecamatan Ampenan, tepatnya di Ampenan Selatan. Pantai ini beda dengan pantai yang lainnya. Justru pantai ini memiliki biasanya kalau pantai lainnya memiliki pasir yang berwarna putih, tapi pantai ini tuh memiliki pasir yang warna hitam yang sangat begitu luas. Nah, kawasan Pantai Penghulu Agung ini merupakan kawasan kampung nelayan. Pantai Penghulu Agung memang tak banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kalau ada pun itu pengunjung dari sekitar Kota Mataram yang ingin menikmati suasana pantai saja. Nah, yang kedua ada Pantai Ampenan. Nah, Pantai Ampenan ini terkenal dengan suasana senja, sehingga di pinggir pantai sudah disediakan tempat duduk untuk para pengunjung untuk menikmati indahnya senja saat matahari terbenam sambil menikmati nikmatnya kuliner lokal. Tempat duduk di sini tuh udah ditampung untuk menampung banyak pengunjung dalam satu waktu. Dan yang ketiga tuh ada Taman Maruya. Taman ini dibangun saat masa Kerajaan Bali masih berkuasa di Pulau Lombok. Taman ini tuh dibangun tahun 1744 Masehi oleh Raja Anak Agung Made Karangasem. Nah, yang keempat ada Taman Narmada. Nah, Taman Narmada ini terletak di desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok, sekitar 10 km sebelah timur kota Mataram. Taman yang luasnya sekitar 2 hektar ini dibangun pada tahun 1727
oleh Raja Mataram Lombok, Anak Agung Ngurah Karangasem, sebagai tempat upacara Pakelem yang diselenggarakan setiap purnama kelima tahun Caka atau Oktober sampai November. Selain tempat upacara, taman ini tuh juga digunakan untuk tempat peristirahatan keluarga raja pada saat musim kemarau. Dan yang kelima tuh ada Degeria. Dan yang keenam ada Kota Tua Ampenan. Nah, Kota Tua Ampenan tuh menyuguhkan deretan bangunan tua bercorak arsitektur masa lampau sekaligus sebuah kota yang menjadikan saksi bisu pada masa keemasan dan kejayaan Ampenan di masa lalu. Kota tua tak hanya dimiliki oleh Jakarta saja, namun Mataram juga memiliki kota tua ini. Di sini tuh terdapat puluhan bangunan tua dan kuno. Ini tuh peninggalan Belanda dengan model arsitektur yang lebih menarik dan lebih unik untuk dijadikan tempat untuk berwisata. Dan yang ke-7 ada Islamic Center NTB, dan yang ke-8 ada Pura Meru. Untuk atraksi wisata, di sini ada Padi Scuba Diving, dan yang kedua tur pribadi tradisional Sasak. Trademark Kota Mataram. Di sini tuh ada 4 macam trademark Kota Mataram. Yang pertama tuh ada Monumen Seribu Masjid. Nah, Monumen Seribu Masjid tuh Islamic Center Mataram mengantongi nama resmi Masjid Hubul Watan Islamic Center. Ini tuh diresmikan pada tahun 2013. Dengan cepat, Masjid megah yang terletak di Kelurahan Selaparang, Kota Mataram ini menjadi pusat kebudayaan Islam, wisata religi, aktivitas keagamaan, dan pasar seni. Seluruh kegiatan pengkajian Islam dan studi sejarah Islam di Nusa Tenggara Barat juga tidak ketinggalan dipusatkan di Islamic Center Mataram sedari 2014. Dan yang kedua ada Tembola Pelangi. Ini tuh kayak tudung saji gitu. Tembola Pelangi merupakan tudung saji yang khas dari suku Sasak. Filosofi di balik ikon ini, Mataram siap menerima tamu dengan tangan terbuka. Kalian dapat menjumpai Tembola Pelangi ini di kawasan bypass Bandara Internasional Lombok, tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, yakni perbatasan Lombok Barat dan Kota Mataram. Dan yang ketiga ada wisata bahari Mataram. Yang keempat ada Mataram Metro. Untuk amenitas dan fasilitas, di sini menyediakan tempat penginapan atau hotel, restoran, toilet, transportasi, sarana rekreasi, musola, tempat parkir, dan rumah sakit. Nah, kalau untuk pemasaran wisata, di sini mereka melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, beserta website. Nah, di sini mereka menggunakan aplikasi Pesona Lombok. Kalian juga bisa mendownload aplikasi ini di App Store atau Google App Store kalian. Nah, untuk aksesibilitas Kota Mataram di sini bisa menggunakan kapal laut. Sebelum pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dikembangkan, Ampenan merupakan pelabuhan laut yang ramai. Pelabuhan Ampenan ini berada di sebelah barat Kota Mataram. Namun, karena faktor keganasan arus laut Selat Ombak, dipilihlah lokasi yang lebih ideal untuk pelabuhan laut, yaitu sekarang di Lembar. Dan yang kedua, bisa menggunakan pesawat. Keberadaan bandara udara Selaparang merupakan pintu masuk melalui udara ke Kota Mataram. Nah, khususnya serta Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat umumnya dan seiring dengan perkembangan Mataram dan NTB pada umumnya, saat ini Bandara Udara Selaparang sudah ditutup dan sekarang digantikan dengan Bandar Udara Internasional Lombok. Bandara tersebut berlokasi di wilayah Lombok Tengah. Di sini juga bisa menggunakan mobil pribadi atau naik mobil bis.
Nah, terminal induk di kota ini bernama Terminal Mandalika yang terletak di sebelah timur di Kelurahan Bertais, Kota Mataram. Di samping itu juga ada Terminal Kebun Roe yang berada di sebelah barat di wilayah Ampenan. Terminal Kebun Roe merupakan sarana transportasi darat melayani angkutan kota di Kota Mataram. Untuk sarana transportasi darat lainnya di kota ini dikenal dengan nama Cidomo, kendaraan seperti bemo, serta ojek. Nah, untuk jumlah kunjungan, di sini untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2018 mencapai 51.254. Nah, pada tahun 2019 mencapai 210,438. Untuk wisatawan Nusantara atau lokal 2018 91.284. Sedangkan 2019 mencapai 226.454. Nah, untuk kuliner khas Kota Mataram. Nah, di sini tuh ada berbagai macam kuliner. Yang pertama ada ayam taliwang. Pertama kalinya diperkenalkan juru masak Sultan Sumbawa yang ditempatkan di Lombok pada zaman Raja Karangasem. Seperti halnya nasi Padang yang bisa ditemui juga di Jakarta. Ayam taliwang ini asli Mataram tetaplah berbeda dari banyak dijual di Jakarta. Sebelumnya ayam taliwang hanya bisa didapatkan di suatu daerah saja, kayak di Kampung Karang Taliwang. Nah, yang kedua ada ares. Ares ini di Indonesia merupakan kuliner yang menjadi ciri khas ibu kota NTB, yaitu Mataram. Kuliner yang menggunakan pelepah pisang sebagai bahan dasarnya. Pohon pisang yang digunakan untuk bahan dasar ares biasanya ialah pohon pisang kepok. Setelah pelepah pisang diolah dengan berbagai macam bumbu serta santan, ares siap untuk disantap. Nah, yang ketiga ada beberuk terong. Beberuk terong ini umumnya juga digunakan sebagai lalapan dan pelengkap ayam taliwang bersama pelecing kangkung. Seperti namanya, kuliner ini berbahan dasar terong ungu dan yang dipotong kecil-kecil. Terong tersebut dicampur dengan tomat dan berbagai rempah-rempah lainnya seperti bawang merah, tomat, cabai rawit, garam, gula pasir, minyak, dan air. Kalau di Jakarta ini tuh namanya gado-gado. Nah, yang keempat ada plecing kangkung. Plecing kangkung biasanya dihidangkan bersama ayam taliwang. Kangkung yang digunakan sebagai bahan dasar bukan sembarang kangkung. Dia menggunakan kangkung khas Nus NTB. Memiliki batang yang besar dan renyah, teksturnya lembut, tidak alot jika dimakan hingga batangnya. Dan yang kelima ada sate bulaya. Sate bulaya ini menggunakan bahan dasar yaitu daging sapi, mirip seperti sate Madura. Pada umumnya, sate bulaya memiliki ciri khas dari penyajian lontongnya yang menggunakan daun aren berbentuk spiral. Cara membuka berbeda, harus mengikuti ulir dari daun aren pembungkusannya. Daging sapi sebagai bahan dicampur dengan bumbu khas dari suku Sasak seperti kari. Dan yang ke-6 di sini ada sate rambiga. Sate ini berdasar juga dari sapi. Sejarah sate ini sudah dimulai sejak zaman kerajaan. Keluarga Raja Pejangki yang tinggal di Rembiga dan sangat ahli membuat sate. Cita rasanya manis, gurih, dan pedas. Yang ke-7 di sini ada sate Tanjung. Sate Tanjung menggunakan bumbu dan rempah khas Lombok menciptakan rasa yang sangat gurih. Nah, untuk teknologi yang diterapkan di sini mereka menggunakan Lombok Pos. Nah, Lombok Pos ini adalah sebuah surat kabar harian yang diterbitkan di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Surat kabar ini termasuk dalam Jawa Pos. Kantornya pusatnya terletak di Kota Mataram. Mungkin itu saja presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.